Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi di mata pelajaran Sejarah Peminatan. Kalian masih tetap semangat ya untuk mengikuti PJJ hari ini. Kita langsung masuk ke materinya saja. Untuk hari ini materinya manusia Indonesia, cara kehidupan dan hasil-hasil budayanya pada masa praaksara. Manusia dalam lintasan sejarah evolusi. Charles Darwin mengemukakan dua hipotesis utama. Spesies-spesies saat ini berasal dari spesies yang hidup di masa lalu, dan seleksi alam adalah penyebab evolusi adaptif. Oleh para ahli biologi, manusia diklasifikasikan ke dalam ordo primata, yaitu kelompok mamalia atau jenis dari hewan yang menyusui. Di dalamnya tercakup prosimia, monyet, dan kera. Pengklasifikasian ini tentu saja didasarkan pada sejumlah alasan, seperti adanya kesamaan ciri-ciri, anatomi, serta perilaku sosial di dalam kelompok. Perilaku grooming seperti saling merawat dan memelihara pada Anthropoidea yang mirip sekali dengan perilaku Hominidae manusia. Evolusi biologis manusia purba. Sekitar 4 juta tahun yang lalu, muncul Hominidae pertama yang kemudian lebih dikenal dengan nama Australopithecus. Jenis Hominidae ini merupakan ciri-ciri yang sangat mirip dengan manusia modern. Meskipun batas pinggang ke atas masih sangat menyerupai kera, makhluk ini telah memiliki tingkat intelligence IQ antara 75-85. Kemudian sekitar 1,5 juta tahun yang lalu, marga genus Homo ini berkembang menjadi Homo erectus. Diyakini Homo erectus ini tidak lagi memakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian persebaran manusia purba. Homo sapiens atau manusia modern muncul sekitar 200.000 tahun lalu di Afrika. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya fosil yang ditemukan, seperti di situs Omokisip, Ethiopia, dan situs arkeologi Israel. Manusia dari genus ini diperkirakan punah sekitar 90.000 tahun yang lalu. Kemudian sekitar 100.000 sampai 70.000 tahun yang lalu, dan kelompok inilah yang kemudian menggantikan semua jenis manusia yang sudah lebih dahulu ada, seperti Homo neanderthalensis dan Cro-Magnon, manusia modern yang mendiami Eropa. Kira-kira pada sekitar 40.000 tahun yang lalu, manusia modern mulai memasuki wilayah orang-orang Neanderthal. Persebaran manusia purba. Pertama, manusia purba Afrika. Beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di Afrika antara lain Australopithecus africanus, Australopithecus afarensis, Homo rudolfensis, Homo agaster, dan Homo naledi. Kemudian manusia purba Eropa. Manusia purba jenis Homo neanderthal mendominasi wilayah Eurasia selama hampir 200.000 tahun. Penggantinya adalah Cro-Magnon yang memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dari pendahulunya. Kemudian ada manusia purba Amerika. Bukti arkeologis menunjukkan manusia purba mulai menetap di Amerika sekitar 15.500 tahun yang lalu. Mereka hidup secara nomaden, selalu berpindah-pindah mengikuti hewan buruan. Ada manusia purba Asia, Sinanthropus pekinensis atau Homo pekinensis, juga dikenal dengan sebutan manusia Peking. Manusia purba jenis ini memiliki volume otak 900-1.200 cc. Sudah mendekati kapasitas otak manusia sekarang, yaitu 1.400 cc.
Berkembangnya ras dan keberagaman manusia. 1. Ras Australoid ditemukan pertama kali oleh Van Richthofen tahun 1889 di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Ciri-cirinya, volume otak sebesar 1650 cc, wajah yang datar lebar, cuping hidung lebar, dahinya agak miring ke atas, dan di atas rongga matanya terdapat busur kenung yang nyata. Ras jenis ini menyebar ke Papua, Barat dan Timur, dan Melanesia, Vanuatu, Solomon, dan Fiji. Kedua, ada ras Mongoloid. Ditemukan di Gochuo, Quotian, Peking, Beijing, tahun 1920-an. Ciri-cirinya adalah volume otaknya berkisar antara 900 sampai 1000 cc. Ras jenis ini menyebar ke Asia Timur Tenggara, Tengah, Utara, lalu Amerika Utara dan Selatan. 3. Ras Caucasoid. Ras ini berkembang dari manusia Cro-Magnon yang ditemukan fosilnya di desa Les Aiguilles, Prancis. Manusia jenis ini yang sekarang tinggal di wilayah Eropa, Afrika Utara, Gurun Sahara, dan Asia Barat. Kemudian ada ras Negroid. Ras ini ditemukan di Aselar di tengah-tengah Gurun Sahara, sebelah timur Timbuktu, yaitu Homo sapiens aselar. Berkembangnya ras dan keberagaman manusia. Dari keempat jenis ras manusia inilah, manusia berevolusi dalam beragam perkembangan fisik dan sifat yang dipengaruhi lingkungan. Masih ada ras lain yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam keempat ras pokok tersebut. Mereka adalah orang Bushman, penduduk asli Gurun Kalahari di Afrika Selatan, orang Wedoid, penduduk asli pedalaman Sri Lanka, dan orang Ainu, penduduk asli Karaforu dan Hokkaido di Jepang. B. Corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia pada masa praaksara Indonesia. Berdasarkan corak kehidupannya, periodisasi masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 3, yakni masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perendagian. Masa megalitikum tidak termasuk periodisasi tersebut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan berdasarkan hasil kebudayaannya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu Paleolitikum dan Mesolitikum. Paleolitikum berlangsung kurang lebih 600.000 tahun lalu. Manusia purba jenis Meganthropus dan Pithecanthropus. Hidupnya nomaden dan berkelompok dengan jumlah 10-15 orang dan telah mengenal konsep primus inter pares. Berburu dan mengumpulkan makanan, benda hasil kebudayaannya berupa alat bantu yang masih kasar. Benda-benda hasil kebudayaannya dibagi menjadi 2 kebudayaan, yakni Ngandong dan Pacitan. Ini ada contoh Pithecanthropus dan Meganthropus. Kemudian ini hasil kebudayaannya seperti flakes, alat-alat tulang, alat serpi batu, dan kapak perimbas. Asal-usul manusia purba dan keadaan alam. Yang pertama, tenaga endogen, kedua, tenaga eksogen, ketiga, perubahan iklim, keempat, letusan Gunung Merapi. Tenaga endogen. Indonesia dibentuk oleh 3 lempeng besar dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia menyebabkan terbentuknya deretan pegunungan Bukit Barisan di Pulau Sumatera dan deretan gunung berapi di sepanjang Pulau Jawa, Bali, dan Lombok, serta Palung Jawa, Sunda. Tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Secara umum, tenaga eksogen berasal dari 3,
Pertama, atmosfer, yaitu perubahan suhu dan angin. Kedua, air, yaitu perubahan aliran air, siraman hujan, hempasan gelombang laut, gletser, dan sebagainya. Yang ketiga, organisme, yaitu berupa jasad renik, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Perubahan iklim. Perubahan iklim berupa turunnya permukaan laut sekitar 60-70 meter di bawah permukaan laut. Pada kala Pleistosen, bagian barat Kepulauan Indonesia terhubung dengan daratan Asia Tenggara, sedangkan bagian timur seperti Pulau Papua dan sekitarnya pernah terhubung dengan daratan Australia. Daratan di wilayah barat yang menghubungkan Indonesia dengan daratan Asia Tenggara kemudian disebut paparan Sunda Shelf. Sedangkan di wilayah timur, daratan yang menghubungkan Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya dengan Australia disebut dengan paparan Sahul atau Sahul Shelf. Letusan gunung api. Keadaan alam yang belum stabil tampak dari adanya letusan gunung api, lempeng tektonik berupa massa batuan yang sangat besar sehingga energinya besar pula. Lempeng-lempeng yang terus bergerak ini pada suatu saat akan mengalami gesekan atau benturan yang cukup keras. Oke, untuk hari ini materinya cukup sekian, akan kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.